Halo, apa kabar Indonesia? Kita bertemu dalam program SBY Peduli dan isu-isu terkini, di mana kita akan berbincang untuk pertama kalinya dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6, mengenai isu-isu hangat yang menjadi perhatian publik saat ini. Saya, Kausa Indriani. Bapak, masyarakat mengetahui bahwa sejak meninggalkan pemerintahan, Bapak sangat mengurangi kemunculan Bapak di muka publik. Bapak juga jarang berkomunikasi dengan media massa, baik itu di televisi maupun juga di media cetak. Tapi kadang-kadang masyarakat mengetahui bahwa Bapak sering berbagi pandangan di akun Twitter dan juga Facebook pribadi milik Bapak. Kira-kira apa tujuan dari ini semua, Bapak? Pasti ada tujuannya, Kausa. Begini, setelah 10 tahun saya mengemban tugas negara, boleh dikatakan non-stop. Setelah itu tentu saya ingin berkonsolidasi. Saya dan keluarga belajar hidup dalam suasana yang berbeda, irama yang berbeda. Dan kemudian kita sudah punya presiden baru, matahari baru. Bagus kalau kita beri kesempatan kepada pemimpin kita yang baru itu untuk mengemban tugas sesuai dengan janji-janji beliau pada saat kampanye dulu. Tetapi kalau toh saya jarang berbicara, tidak berarti saya apatis, tidak berarti saya tidak peduli. Tapi sekali lagi mungkin akan jauh lebih baik dan lebih bijak kalau saya tidak terlalu banyak bicara. Itu alasan saya. Baik, Bapak. Sekarang ini dalam kapasitas Bapak sebagai mantan presiden, bisa dipahami bahwa Bapak menahan diri dan juga tidak mengeluarkan statement-statement yang tidak perlu. Namun dalam kapasitas Bapak sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, sepertinya masyarakat juga ingin mengetahui pandangan-pandangan Bapak. Saya juga sering membaca gitu bahwa pandangan-pandangan dari Partai Demokrat itu positif dan banyak sekali pandangan-pandangannya yang sangat konstruktif dan jernih. Tapi kalau ini tidak dikomunikasikan kepada publik, takutnya masyarakat juga tidak memahami gitu. Dan kemudian berpikir bahwa Partai Demokrat ini tidak memiliki posisi atau pandangan. Kira-kira bagaimana menurut Bapak? Iya, saya juga mendengar dari kader bahkan dari non-kader. Mungkin benar. Oleh karena itulah ini kebetulan tahun kedua sejak saya meninggalkan pemerintahan, saya kira tepat dalam kapasitas saya sebagai pemimpin partai politik, kalau saya juga mulai bicara dengan tujuan yang baik, secara proporsional. Dan saya berharap pemerintah ataupun kekuasaan bisa mengerti kalau saya mulai berbicara untuk kebaikan bangsa ini. Karena saya masih ingat, Kausa, dulu sekian bulan yang lalu, ketika saya sekali-sekali melepas Twitter, ada pihak-pihak yang tidak suka, ada elemen di lingkar kekuasaan yang tidak nyaman, bahkan mengirim pesan kepada saya. Saya pikir ini negara demokrasi, ya, tentu siapapun, termasuk saya, punya hak untuk berbicara. Dan memang politik itu khas Kausa, ya. Saya ingat dulu banyak yang ketika tidak berada di kekuasaan, kritisnya luar biasa, menyerang, ya, menghajar begitu. Tetapi tidak sedikit begitu berada di lingkar kekuasaan, kurang suka dikritik. Nah, inilah yang kita harus banyak belajar, ya, bahwa yaitu politik itu, demokrasi, ada kalanya kita mengkritik, mengoreksi, menyerang. Tapi ketika mengemban amanah, harus bersedia juga dikoreksi untuk kebaikan. Minggu-minggu ini Bapak, isu politik dan isu sosial banyak sekali mengemuka adalah pro dan kontra mengenai pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Apakah Bapak juga mengikuti isu ini? Mengikuti. Saya mengikuti, termasuk pro dan kontra yang ada di kalangan masyarakat. Saya pikir wajar. Mengapa? Proyek ini saya ketahui nilainya besar sekali. Anggarannya banyak yang mengatakan mencapai 76 triliun rupiah. Itu angka yang tidak sedikit. Meskipun katakanlah nanti tidak diambil dari APBN,
tapi hakikatnya itu uang rakyat. Oleh karena itu rakyat tidak salah kalau peduli, ingin bertanya, mungkin juga penasaran. Karena sekali lagi biayanya besar sekali dan juga akan berdampak sebetulnya pada apa yang akan terjadi antara Jakarta dan Bandung pada khususnya, termasuk juga kegiatan sosial dan ekonomi di wilayah itu. Jadi saya tidak menyalahkan ya, kalau rakyat peduli dan sekali-kali menyampaikan kritik ataupun pandangan-pandangannya. Baik, jika Bapak mengikuti isu-isu ini, kira-kira apa tanggapan dan pandangan Bapak mengenai pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung ini? Mengingat selama 10 tahun memimpin kemarin, banyak juga keputusan, tindakan dan yang diambil oleh pemerintahan Bapak gitu, termasuk juga proyek-proyek infrastruktur, proyek-proyek perhubungan. Kira-kira apa pandangan Bapak mengenai kontroversi ini? Ya, yang kau saya katakan benar ya, selama 10 tahun itu ratusan keputusan strategi saya membangun proyek-proyek infrastruktur, transportasi, dan lain-lain yang tentu itu harus dipertanggungjawabkan secara benar oleh pemerintahan kita. Ya. Dan saya harus mengatakan begini, memang ya dalam kehidupan demokrasi, apapun yang diputuskan oleh pemimpin dan termasuk kebijakan yang ditetapkan, itu selalu mengundang pro dan kontra, polemik, setuju, tidak setuju. Jadi menurut saya tidak luar biasa kalau proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung ini mengundang polemik dan kontroversi. Jadi pemerintah tidak perlu berkecil hati, karena saya juga mengalami hal-hal begitu dulu. Ya. Namun yang kedua, pemerintah juga harus bersedia untuk mendengar, bersedia untuk memberikan penjelasan segamblang-gamblangnya, manakala rakyat sungguh ingin tahu seluk-beluk tentang pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung ini. Karena sekali lagi menyangkut banyak hal. Ya, dan sepanjang pemerintah sekali lagi bisa menjelaskan kepada rakyatnya mengapa kereta api cepat ini dibangun, berikan penjelasan selogis mungkin sehingga rakyat bisa mengerti, saya kira itu baik dan mudah-mudahan rakyat kita bisa mengerti. Tetapi kalau tidak ada penjelasan yang pasti akan begini terus dan itu tidak baik. Karena kita ingin negara ini terus membangun infrastrukturnya sebagaimana yang dulu pun juga saya lakukan. Bisa lebih dielaborasi lagi Bapak, terutama mengenai apakah benar-benar sungguh diperlukan proyek ini, mengingat sudah ada jalan tol Cipularang, kereta api Parahyangan, dan juga ada pesawat udara. Kira-kira masyarakat benar-benar membutuhkan pembangunan ini atau tidak? Ya, itu terpulang dari mana kita melihatnya ya. Ada juga yang mengatakan sudah ada Cipularang, jalur cepat juga itu. Ada alternatif lain, Jakarta-Bandung melalui Puncak Cianjur. Ada juga kereta api yang sudah berjalan, ada juga angkutan udara. Nah, apakah ini diperlukan? Jaraknya pendek, tetapi bisa saja ada gunanya, ada manfaatnya. Karena pilihan rakyat bertambah satu lagi, dengan kecepatan yang lebih cepat tentunya dibandingkan kereta api biasa itu diperlukan. Tetapi begini ya, yang saya amati ini kan bukan hanya diperlukan atau tidak diperlukan, atau ada tidak benefitnya kereta api ini. Dan itu sekali lagi jawabannya tergantung bagaimana atau tergantung dari mana kita melihatnya. Yang ingin saya sampaikan adalah diperlukan transparansi, ya, akuntabilitas oleh pemerintah. Transparansi dalam arti jelaskan kepada rakyat ya, apa yang menjadi kebijakan dasar, siapa yang membangun kereta api ini, dengan ongkos berapa sesungguhnya. Katanya negara lain ada yang jauh lebih murah, betulkah? Jelaskan. Lantas dulu tendernya seperti apa, saya mengikuti misalnya
antara pihak Tiongkok dan pihak Jepang dengan dinamika yang terakhir ini, kalau betul yang saya ikuti di media, ternyata memerlukan jaminan, padahal dulu katanya Jepang kalah karena Jepang minta jaminan, pemerintah perlu menjelaskan juga kepada Jepang, semuanya sahabat kita, Tiongkok sahabat kita, Jepang sahabat kita, begitu, dalam menjaga hubungan antar bangsa, ataupun juga ada kecurigaan, wah ini jangan-jangan ada keluarga pejabat yang ikut berbisnis. Begitu saja menuduh keluarga pejabat ikut berbisnis kereta api ini juga tidak baik, apalagi kalau itu fitnah. Tetapi pemerintah bisa menjelaskan ada apa tidak ada gitu ya. Dan sebetulnya tidak dilarang ya keluarga pejabat untuk menjalankan bisnis. Yang penting di banyak negara itu dilakukan disclosure. Ya, memang ada pelibatan swasta. BUMN-nya ini, mitra di luar negerinya ini, swastanya ada. Kalau memang ada keluarga pejabat yang ikut berbisnis, jelaskan saja ada. Siapa, company-nya apa. Sepanjang tidak melanggar hukum, sesuai dengan undang-undang, negara tidak dirugikan, itu kan tidak apa-apa. Jadi kesimpulan saya, kalau saya ikuti, banyak hal yang harus dijawab oleh pemerintah ya, tentang biayanya, siapa yang mengerjakan, tendernya bagaimana, apakah betul-betul tidak ada jaminan pemerintah, BUMN dari mana biayanya, benarkah APBN tidak ada aliran ke situ, dan satu lagi, unsur keamanan dan keselamatan. Ya, Kausa harus tahu bahwa jalan Jakarta, Bandung melalui Cipularang pun sering terjadi kecelakaan di ruas tertentu. Saya tidak tahu apakah tanahnya bergerak atau ada kemiringan tertentu atau ada faktor-faktor lain. Nah, kalau kecelakaan itu mobil tunggal, ya meskipun kecelakaan tidak kita kehendaki, mungkin korbannya tidak begitu banyak, tapi kalau kereta api terjadi kecelakaan dengan kecepatan seperti itu, tentu akan menjadi malapetaka. Ini pun harus dijelaskan, rakyat tenang, katakanlah, studi lingkungannya sudah bagus, kemudian pengecekan tentang aspek keamanan dan keselamatan juga bagus, jangan takut, harus begitu. Maksud saya apa? Kalau pemerintah menjalankan semuanya ini, maka rakyat akan memberikan dukungan. Nah, dukungan rakyat sangat penting. Memang pemerintah memegang kekuasaan atau power, tapi power itu tidak ada artinya kalau rakyat tidak memberikan dukungannya yang penuh. Jadi elemen-elemen itulah yang menurut saya yang sekarang sedang muncul dan tidak terlalu sulit bagi pemerintah untuk menjelaskan setransparan mungkin untuk akuntabilitas. Ada yang juga berbahaya Bapak, kalau rencana pelaksanaan anggaran ini yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak transparan, termasuk juga penggunaan anggarannya. Menurut Bapak bagaimana? Itu malah bagus ya. Jadi kalau rakyat atau pers atau pengamat atau LSM mengingatkan presiden, mengingatkan menteri, mengingatkan pemerintah, awas kalau governance-nya tidak bagus, awas kalau anggarannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena justru mendorong mereka untuk menjalankan good governance dengan akuntabilitas yang setinggi-tingginya, mempertanggungjawabkan apa yang dikeluarkan. Karena sekali lagi ingat, hakikatnya itu uang rakyat. Daripada ceroboh, ingin cepat-cepatan, yang penting segera dibangun, kemudian kedodoran di situ, malah jadi temuan BPK. Jadi masalah KPK suatu saat. Ya, ingat pelajaran di waktu yang lalu. Kalau saya malah senang dibegitukan, karena kita harus hati-hati, jangan salah, jangan ceroboh, dan apalagi punya niat untuk mengambil uang negara demi kepentingan pribadi. Ambillah aspek positif dari rasa ingin tahu rakyat, atau mungkin juga kecurigaan, jangan-jangan ini penggunaan anggarannya tidak jelas. Sepertinya ada juga yang tidak klop nih Bapak, antara Menteri Perhubungan dan juga Menteri BUMN. Kira-kira pendapat Bapak seperti apa? Ya, kalau tidak klop, harus dibikin klop, kan ada pemimpinnya, ada menteri koordinator, ada presiden, jadi bikin klop lah. Malu nanti kepada rakyat kalau
satu menteri dengan menteri yang lain tidak kompak, tidak klop, bahkan berbenturan gitu ya. Dan saya dengar misalnya Presiden meminta Menteri BUMN untuk menjelaskan, bagus, bicaralah Menteri BUMN, bicaralah Menteri Perhubungan, tapi tentu dengan sinergi yang bagus. Dan ada kalanya Presiden mesti bicara sendiri, rakyat ingin dengar. Setelah menterinya bicara, Presiden juga bicara untuk betul-betul menegaskan tidak ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, misalnya begitu. Ini penting. Jadi ya pesan saya ataupun harapan saya kalau tidak klop di sana sini bikin klop, dan sangat bisa membuat klop semuanya itu. Terakhir Bapak, apakah Bapak ada pesan-pesan mengenai proyek pembangunan ini Bapak? Ya, saya rakyat biasa, kausa, sebetulnya ya sangat mengalami memimpin negeri ini tidak mudah. Selalu ada kecurigaan, selalu ada jangan-jangan ada korupsinya, ada penyimpangan di sana sini. Ya masyarakat tidak boleh terlalu cepat menuduh bahwa ini pasti ada penyimpangannya, jangan ya. Tetapi sebaliknya pemerintah juga lakukanlah segala sesuatunya dengan benar, ada aturan mainnya, ada undang-undangnya, ada mekanismenya, tolong itu ditepati, dan kemudian kalau rakyat ada yang curiga begitu, ya jelaskan dengan baik. Itu saja. Terima kasih atas penjelasannya Bapak. Demikian penjelasan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengenai proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Silahkan tinggalkan pesan dalam kanal YouTube ini. Kami juga menantikan saran dan komentar Anda pada akun Twitter dan Facebook SBY. Sampai jumpa.